warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Feni Aprilia dengan NPM 23758011 kelas 5A. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan challenge Cafe Lab, creating a scalable and highly available environment for the cafe. Jadi pada lab praktikum ini kita dari skenario ini kita bekerja dengan role Sofia, di mana dia ditugaskan untuk mengimplementasikan scalable dan highly available arsitektur untuk web cafe. Jadi okay. Jadi pada lab ini kita akan membuat inspect VPC, kemudian mengupdate jaringan untuk bekerja di multiple across capability zone, kemudian membuat application load balancer, lalu membuat launch template, lalu membuat auto scaling group, men-set alarm di metric system untuk auto scaling, lalu mentes load balancing dan automatic scaling. Oke. Jadi pada lab ini kita akan di sini saya sudah start lab ya, kemudian udah mengakses di sini. Kemudian pada konsol ini kita ke sini. A business request for the cafe implement scalable highly available environment challenge. Bentar. Nah, tugas pertamanya yaitu inspecting your environment. Kita buka VPC console. Kemudian di sini ada multiple choice question. Kita bisa klik AWS detail untuk aksesnya. Lalu kita akses URL-nya. Nah, pertanyaan nomor 1 nih. Which port are open in the Cafe SG security group? Kita akses grup keamanan. Lalu pada Cafe SG kita lihat aturan masuknya. Di sini ada port range 80. Jadi untuk jawaban nomor 1 itu adalah port 80. Submit. Lanjut. Setelah itu question number 2. Can you connect from the internet to install the public software 1? Yes, if the instance has a public IP address and the security group and network ICL allow it. Kemudian question number 3. Should an instance in private subnet 1 be able to reach the internet? Yes. Oke. Kemudian question number 4.
Should an instance in private subnet to be able to reach the internet? The answer is no. Okay, next question. Can you connect the cafe web app server instance from the internet? Then question number 6. What is the name of the Amazon machine image? KV web server image. Submit. Okay. Screenshot dulu. Kemudian kita lanjut task 2, yaitu updating a network to work across multiple availability zone. Kita akses NAT gateway. Kemudian kita create buat gateway NAT dengan nama lab NAT gateway. Kemudian subnetnya kita pilih public subnet 2. Kemudian alokasikan IP elastis. Oke, setelah berhasil kita create. Nah, setelah gateway NAT berhasil, selanjutnya yaitu kita ke root table. Kemudian di tabel root ini pada private root table 2 pada bagian root kita edit rootnya. Kemudian kita tambahkan rutenya dengan 00. Nah, ini kita pilih gateway NAT, lalu ini lab NAT gateway, lalu kita simpan perubahan. Nah, ketika sudah berhasil, selanjutnya yaitu kita ke tugas 3, creating a launch template. Kemudian kita akses EC2.
bagian instance. Kita luncurkan instance, lalu kita beri nama ini basing ya. Kita beri nama wait Bastian Haas, kemudian Amazon Linux, lalu untuk instant type T2 Micro, lalu keypairnya adalah Foki. Lanjut kita edit jaringannya, VPC nya kita pilih lab VPC, lalu untuk subnet kita pilih public subnet 1. Kemudian auto assign-nya kita aktifkan buat grup keamanan dengan nama launch ender security group. Thank you, create launch template. KPSG. KPSG, kemudian ini deskripsi kita biarkan, kemudian di SSH IP saya, lalu kita luncurkan. Nah, kemudian kita launch template.
finish template, kemudian buat template peluncuran, kemudian isi nama dengan web server, lalu ini pilih AMI saya, lalu copy web server image, tipe instansnya pilih T2 micro. Setelah itu untuk key pair kita buat pasangan dengan nama lalu nyapem, terus tinggal buat key pair. Selanjutnya untuk security group kita cari cafe, kemudian key-nya pada resource tag tambahkan tag baru dengan key name, kemudian value-nya web server, kemudian punya instance di advanced detail, ini pada profil kita pilih cafe row, lalu kita bisa luncurkan, tapi SS dulu. Setelah berhasil, selanjutnya ke tugas creating auto scaling group. Nah, di sini kita bikin grup auto scaling.
Lalu pada grup auto scaling ini kita buat grup auto scaling. Pada bagian name kita kasih nama left ASC, lalu template peluncurannya web server, kemudian kita next. Kemudian di sini kita VPC-nya pilih lab VPC dan availability zone-nya pilih private subnet 1 dan private subnet 2. Kemudian kita bisa next. Step 3 yaitu integrasi. Nah, pada bagian ini kita next, lalu pada bagian langkah 3 kita next, dan pada configure size dan pelaksanaannya kita isi 2 min 2 max 6. Kemudian pilih ini, lalu target value nya 25, ini 60, resolusi, dan bisa dibuat. Kemudian pilih next. Untuk teks kita next, kita create. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu sampai, nah ini kita refresh aja sampai statusnya. Kita refresh aja terus. Nah, kita ke instance dulu. Kita refresh. Iya. Oke. Bikin instance ya. Lalu di sini selanjutnya yaitu creating load balancer. Caranya kita ke load penyimpangan beban, lalu
kasih. Lalu ini namanya kita kasih create, kita kasih nama lab LB, kemudian kenapa sih bagian VPC kita pilih lab VPC, lalu kita pilih US is 1A, pilih public subnet, dan yang ini kita pilih public subnet 2, public dan public ya. Kemudian untuk security group defaultnya kita hapus, kita membuat grup keamanan baru dengan nama LBSC, lalu descriptionnya allows only HTTP traffic. Kemudian untuk VPC kita pilih VPC, dan di inbound rule kita pilih HTTP untuk jenisnya, kemudian untuk source-nya IP for everywhere, lalu kita bisa create. Nah, setelah sudah, kita balik sini, pilih grup yang tadi, kita pilih yang udah kita bikin, lalu pada bagian tindakan default kita buat grup target, nama grup targetnya kita kasih lab target, kemudian kita
pilih yang udah kita buat tadi. Lanjut, kita tinggal create. Oke, tapi sebelum create saya mau screenshot dulu. Kita buat penyimbangan bebannya. Oke, sudah successful. Kita refresh sampai statusnya berubah menjadi activate. Nah, jika sudah activate, kita buka grup auto scaling, lalu ke bagian lab ASG, dan pada bagian lab ASG, load balancing. Nah, kemudian kita edit penyimbangan beban ini. Lalu di checklist pilih grup targetnya yaitu LabGeo, lalu kita update. Kemudian setelah sukses, selanjutnya yaitu testing load balancing and automatic scaling. Oke, kita kesini, load balancing, kemudian DNS name-nya kita copy. Nah, kita buka pakai /cafe. Nah, kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, selanjutnya yaitu kita bisa testing by using our manager service. Kita bisa langsung submit. Yes. Kita tunggu sampai submitnya selesai. Nah, di sini sudah 31/31. Nah, cuman kita balik lagi ke sini, grup target. Pada grup target ini
ketik. Kita hubungkan. Lalu pada session manager sesi kita connect. Kita tunggu. Lama ya. Nah, di sini kita ketikkan sudo Amazon Linux extra install Apple. Kemudian sudo yum install CPU 1 time out 600. Verify that auto scaling group deploy near instant. Continue to observe the Amazon S2 console during the test. You should observe that more web server install are deployed. Oke, mungkin cukup sekian ya video saya. Kan di sini udah dapet 31/31. Oh, sebentar kita jawab dulu the brief questionnya. Nah, oke, jadi di sini ada pertanyaan pertama, where did you determine the AMI instant type, keeper, and security group that will be used to launch AC2 instant in your auto scaling group? I was determined when creating the launch template. The AMI was selected from my AMI's Cafe web server image. The instant type was T2 micro. The keeper was create and download during configuration, and the security group used was KVST. Semua konfigurasi tersebut ditentukan saat membuat launch template. AMI diambil dari my AMIs dengan nama KV Web Server Image. Instant type yang digunakan adalah T2 micro dan keeper dibuat baru agar bisa digunakan untuk login ke instant. Dan security group yang dipakai adalah KVSG agar instant punya aturan akses yang sesuai, misalnya port 80 untuk HTTP. Dengan kata lain, semua parameter dengan AC2 diatur di tahap pembuatan launch template sebelum auto scaling group dibuat. And for the second question, when you conducted a stress
tests on your instance. Why did the auto-scaling group launch more instances? Because the CPU utilization exceeded the target value 25% defined in the auto-scaling policy, triggering the scaling out process to maintain performance and availability. Ketika dilakukan stress test, beban CPU meningkat melebihi batas target 25% yang telah ditentukan pada kebijakan auto-scaling. Akibatnya, sistem secara otomatis menambahkan instance baru scale out untuk menjaga kinerja agar tetap stabil dan memastikan aplikasi tetap responsif saat traffic meningkat. Oke, mungkin cukup sekian video saya mengerjakan lab high availability cafe lab, dan di sini juga sudah end lab. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.